Demi mendampingi Mas Reno dari nol, aku rela menyembunyikan identitas asliku sebagai pemilik tunggal Mahardika Group, namun setelah sukses dia justru memaksaku cerai, karena menganggap hijabku memalukan demi menikahi bos barunya yang angkuh. Dia tidak pernah tahu bahwa atasannya yang kini menjadi istri barunya itu, hanyalah karyawan yang digaji oleh perusahaanku. Bersiaplah merangkak di kakiku, Mas. Selamat datang di cerita Nela. Absen yuk, sahabat dari mana saja nih? Jangan lupa subscribe ya. Bagi yang sudah subscribe, semoga diberi rejeki yang mengalir. Malam itu terasa jauh lebih dingin dari biasanya, menyusup di antara celah dinding rumah kontrakan sederhana yang sudah 3 tahun ini kami tempati dengan penuh suka dan duka. Aku berdiri di dapur kecil yang remang-remang, menatap panci sup ayam yang uapnya perlahan mulai menghilang, persis seperti kehangatan di rumah ini yang kian hari kian memudar sejak suamiku mendapatkan promosi jabatan di kantor barunya. Mataku beralih pada jam dinding yang sudah menunjukkan pukul 11 malam, sementara langkah kaki yang kutunggu-tunggu akhirnya terdengar dari arah pintu depan. Namun tidak ada lagi ketukan hangat atau sapaan lembut seperti dulu, melainkan suara debuman pintu yang ditutup dengan begitu kasar, hingga menggetarkan kaca jendela. Mas Reno melangkah masuk ke dalam ruang makan tanpa memandangku sedikit pun. Wajahnya yang tampan khas pria kantoran kini tampak begitu kaku, angkuh, dan dipenuhi oleh aura kemarahan yang tidak bersandaran. Dia langsung melemparkan tas kerjanya ke atas kursi. Lalu dengan gerakan yang sangat kasar, dia menghempaskan sebuah map coklat tebal tepat di atas meja makan, tepat di samping mangkuk sup yang baru saja kusajikan dengan penuh kasih sayang. Aku tertegun melihat logo sebuah firma hukum di pojok map tersebut, membuat dadaku tiba-tiba berdesir hebat dan napas yang kutahan di tenggorokan mendadak terasa begitu menyiksa, seolah seluruh pasokan udara di ruangan ini lenyap seketika. Tanda tangani itu sekarang, Dania. Aku tidak ingin membuang-buang waktu lagi dengan pernikahan tidak berguna yang hanya menjadi beban di dalam hidupku. Ucap Mas Reno dengan nada suara yang begitu dingin, datar, dan sama sekali tidak menyiratkan rasa bersalah sedikit pun setelah melontarkan kalimat sekejam itu. Dia melonggarkan dasinya dengan satu tangan, lalu menatapku dari ujung kepala hingga ujung kaki dengan pandangan mata yang dipenuhi oleh rasa jijik dan merendahkan, seolah wanita berhijab yang ada di hadapannya ini hanyalah seonggok sampah yang sudah tidak memiliki nilai lagi untuk dipertahankan. Aku menatap lembaran kertas putih yang menyembul dari dalam map coklat itu, di mana tulisan surat kesepakatan cerai, tercetak dengan sangat jelas dan tebal, mengaburkan seluruh pandanganku karena air mata yang tiba-tiba saja menggenang tanpa bisa kubendung lagi. 3 tahun lalu, saat dia masih menjadi pengangguran yang luntang-lantung dan ditolak di mana-mana, aku yang selalu memeluknya, menenangkan tangisnya, dan meyakinkannya bahwa roda kehidupan pasti akan berputar jika kami mau berusaha bersama. Aku bahkan rela menyembunyikan identitas asliku, berpura-pura menjadi anak yatim piatu yang miskin, dan hidup sangat hemat demi menjaga harga dirinya sebagai seorang kepala keluarga, agar dia tidak merasa inferior di hadapanku. Kenapa, Mas? Apa salahku sampai kamu setega ini memintaku pergi setelah semua yang kita lalui dari nol di rumah kontrakan yang sempit ini? Tanyaku dengan suara yang bergetar hebat, menahan isak tangis yang mulai menyesakkan dada sementara tanganku meremas ujung hijab segi 4 merah muda yang kukenakan. Aku berusaha mencari sisa-sisa cinta di dalam matanya yang hitam, namun yang kutemukan hanyalah kekosongan dan ambisi buta yang telah mengubah pria lembut yang kunikahi dulu menjadi sosok monster asing yang sangat menakutkan dan berhati batu. Mas Reno justru terkekeh sinis, sebuah tawa meremehkan yang terdengar begitu menyakitkan di telingaku, seolah pertanyaan yang baru saja kuajukan adalah lelucon paling konyol yang pernah dia dengar sepanjang hidupnya. Dia melangkah mendekat, mencengkeram pinggiran meja makan dengan kedua tangannya, lalu mencondongkan badannya ke arahku sembari berbisik dengan penuh penekanan, "Salahmu adalah karena kamu terlalu kuno, Dania."
Lihat penampilanmu yang selalu tertutup, bersahaja, dan memalukan ini, sama sekali tidak cocok mendampingiku yang sekarang sudah menjadi manajer sukses di perusahaan elit korporat. Asal kamu tahu, di luar sana persaingan kerja itu sangat kejam, dan seorang pria sukses membutuhkan wanita yang berkelas, modis, serta memiliki jaringan bisnis yang luas untuk mendongkrak karirnya ke puncak tertinggi. Lanjut Mas Reno dengan mata yang berkilat penuh ambisi. Sama sekali tidak menyadari bahwa seluruh kesuksesan instan yang dia dapatkan belakangan ini adalah hasil dari campur tangan rahasiaku di balik layar. Dia kembali menegakkan tubuhnya, melipat tangan di dada dengan angkuh, lalu menambahkan dengan kalimat yang menusuk tepat ke jantungku, "Minggu depan aku akan menikah dengan Bu Citra, direktur baruku yang cantik, kaya, dan berkuasa, jadi sebaiknya kamu sadar diri dan segera angkat kaki dari kehidupanku." Hatiku rasanya hancur berkeping-keping mendengarnya menyebut nama Citra, wanita yang sering dia ceritakan sebagai atasan baru yang sangat tegas dan memegang kendali penuh atas operasional kantor tempatnya bekerja saat ini. Aku hanya bisa tersenyum getir di dalam hati, sebuah senyuman penuh ironi yang menyembunyikan badai besar yang siap meledak, karena Mas Reno yang bodoh ini sama sekali tidak pernah tahu bahwa Citra yang dia puja-puja bagai ratu itu hanyalah seorang karyawan biasa yang posisinya berada di tingkat paling bawah dalam bagan organisasi keluargaku. Wanita angkuh yang hendak dinikahinya itu bahkan harus melewati belasan lapis persetujuan direksi hanya untuk bisa mendapatkan tanda tangan dari pemilik asli Mahardika Group, yang tak lain adalah aku sendiri. Baik, jika itu memang keputusanmu yang sudah bulat, Mas, aku tidak akan memohon-mohon atau menangis di kakimu agar kamu membatalkan niat busukmu ini, ucapku seraya menghapus sisa air mata di pipiku dengan gerakan cepat, mengubah seluruh kesedihan yang menggelayuti wajahku menjadi tatapan mata yang dingin, tajam, dan penuh dengan aura intimidasi yang membuat Mas Reno sempat tertegun sesaat. Aku melangkah maju, mengambil pulpen yang tergeletak di atas meja, lalu dengan tangan yang sama sekali tidak bergetar lagi, aku membubuhkan tanda tangan di atas surat cerai tersebut dengan coretan yang tegas dan mantap. Setelah selesai menandatanganinya, aku menatap lurus ke dalam manik mata Mas Reno yang tampak puas sekaligus terkejut melihat ketenanganku yang tiba kira. Lalu aku mengemas beberapa potong pakaianku ke dalam tas jinjing tanpa membawa satupun barang pemberian darinya. Sebelum melangkah keluar menembus kegelapan malam, aku berbalik dan menatap mantan suamiku itu untuk terakhir kalinya sembari memberikan sebuah peringatan yang akan selalu dia ingat seumur hidupnya. Nikmatilah masa-masa upacara pernikahan jahanammu dengan bos barumu itu, Mas Reno. Karena begitu kalian berdua melangkahkan kaki ke dalam kantor hari Senin besok, aku sendiri yang akan memastikan kalian merangkak di lantai untuk memohon ampunan dariku. Langkah kakiku malam itu terasa sangat mantap mengabaikan rintik hujan yang mulai membasahi aspal jalanan, meninggalkan rumah kontrakan penuh kenangan pahit itu tanpa menoleh ke belakang sedikit pun. Aku mengeluarkan ponsel dari saku gamisku, menekan satu nomor darurat yang sudah 3 tahun ini sengaja kunonaktifkan demi menjalani hidup sebagai ibu rumah tangga biasa yang sederhana. Begitu panggilan tersambung, suara bariton di seberang sana terdengar bergetar hebat menahan tangis haru, memanggil namaku dengan penuh hormat, yang langsung kubalas dengan satu perintah dingin namun mutlak agar sebuah mobil jemputan mewah segera dikirimkan ke titik lokasiku saat ini. Kurang dari 15 menit, sebuah mobil sedan hitam mewah berlogo Mahardika Group berhenti tepat di depanku, membuat beberapa orang di sekitar pangkalan ojek terbelalak heran melihat seorang wanita berhijab sederhana, sepertiku disambut oleh sopir bersetelan jas rapi. Pria paruh baya yang merupakan orang kepercayaan mendiang ayahku itu langsung membungkuk hormat, membukakan pintu belakang dengan sangat takzim, seolah-olah dia sedang menyambut seorang ratu yang baru saja kembali dari pengasingan panjang. Begitu aku duduk di dalam kabin mobil yang harum dan nyaman,
kelelahan mental yang menggelayuti pundakku perlahan menguap, digantikan oleh kobaran api balas dendam yang membakar habis sisa-sisa kelemahanku sebagai seorang istri yang tertindas. Mobil membelah jalanan malam ibu kota menuju ke sebuah kawasan perumahan elit di Jakarta Selatan, tempat di mana sebuah rumah mentereng bergaya modern klasik berdiri megah dengan penjagaan ketat di setiap sudutnya. Ini adalah rumah pribadiku, aset tersembunyi yang sengaja kutinggalkan demi hidup mandiri bersama Mas Reno yang kala itu berjanji akan membahagiakanku dengan keringatnya sendiri. Aku melangkah masuk ke dalam ruang tamu yang luas, disambut oleh kepala pelayan dan beberapa asisten rumah tangga yang sudah berbaris rapi, semuanya menunduk hormat menyambut kepulanganku. Setelah sekian lama aku berpura-pura menjadi wanita miskin demi cinta yang sia-sia. Aku berjalan menuju kamar utama yang sangat luas, menatap pantulan diriku di cermin besar yang memperlihatkan seorang wanita muda berusia 25 tahun dengan wajah yang manis dan imut, namun kini memancarkan aura dingin yang sangat mengintimidasi. Aku perlahan melepas hijab kain voal murah yang sudah agak basah karena air hujan, lalu menggantinya dengan handuk sutra lembut sebelum melangkah ke kamar mandi mewah untuk membasuh seluruh sisa-sisa penghinaan Mas Reno dari tubuhku. Di bawah pancuran air hangat, aku berjanji pada diriku sendiri bahwa Dania yang lemah lembut, yang selalu mengalah dan menerima makian, telah mati malam ini bersama dengan ditandatanganinya surat cerai jahanam itu. Keesokan harinya, aku memulai hariku dengan rutinitas yang sudah lama kutinggalkan, mengenakan pakaian muslimah modern yang dirancang khusus oleh desainer ternama, yang melekat pas dan memperlihatkan siluet tubuhku yang proporsional serta body goals. Hijab sutra premium berwarna dusty pink membingkai wajah imutku dengan sangat sempurna, memberikan kesan kontras yang mematikan antara wajah yang tampak muda menggemaskan dengan tatapan mata seorang CEO yang siap menghancurkan musuh bisnisnya. Di atas meja kerja pribadiku, sebuah laporan lengkap mengenai operasional Mahardika Group sudah tersaji, termasuk data mengenai kinerja Mas Reno dan juga Citra, wanita angkuh yang katanya akan menjadi istri barunya. Dari dokumen rahasia yang kubaca, aku mendapati sebuah fakta yang membuatku ingin tertawa terbahak-bahak karena kebodohan mantan suamiku yang begitu luar biasa dan tidak tertolong lagi. Citra, direktur baru yang dipuja Mas Reno sebagai wanita kaya dan berkuasa, ternyata baru saja mengajukan pinjaman dana talangan ke perusahaan induk demi menutupi gaya hidupnya yang glamor dan utang-utang pribadinya yang menumpuk. Lebih parah lagi, wanita itu menggunakan posisinya untuk menaikkan jabatan Mas Reno secara ilegal, berharap setelah mereka menikah, mereka bisa bersama-sama memanipulasi dana proyek fiktif yang nilainya mencapai miliaran rupiah di kantorku. Mereka pikir mereka sangat cerdas, padahal mereka sedang berjalan masuk ke dalam lubang buaya yang sengaja kusiapkan sejak lama. Bisikku pelan sembari mengetukkan jemariku yang lentik ke atas meja kaca dengan irama yang teratur. Aku langsung memanggil sekretaris pribadiku, memintanya untuk menjadwalkan kunjungan mendadak pemilik perusahaan ke kantor cabang tempat Mas Reno bekerja, tepat pada hari Senin pagi, bertepatan dengan hari pertama mereka masuk kantor setelah melangsungkan pernikahan siri mereka yang terburu-buru. Aku ingin memastikan bahwa hadiah pernikahan yang kuberikan nanti akan menjadi mimpi buruk paling mengerikan yang tidak akan pernah bisa mereka lupakan sepanjang hidup mereka. Hari-hari menjelang hari Senin berlalu dengan cepat, dan aku menghabiskan waktu dengan memantau pergerakan Mas Reno yang tampak sangat sibuk memamerkan persiapan pernikahan mewahnya di media sosial bersama Citra. Di salah satu unggahannya, Mas Reno menuliskan kalimat yang sangat menyindir, mengatakan bahwa dia bersyukur telah lepas dari belenggu wanita kampung yang tidak bisa membantunya naik kelas dalam kehidupan sosial. Aku hanya tersenyum dingin melihat foto mereka berdua yang berpose mesra di depan sebuah butik pengantin, di mana Citra tampak memakai gaun terbuka yang menurut Mas Reno sangat berkelas, jauh berbeda dengan hijab syariku yang selalu dia hina sebagai pakaian kuno. Tepat pada hari Minggu malam,
Aku mendapatkan laporan bahwa pernikahan mereka telah selesai dilaksanakan di sebuah hotel berbintang dengan dihadiri oleh beberapa rekan kantor yang ingin menjilat posisi Citra. Mas Reno bahkan menggunakan uang tabungan terakhir kami, yang dia curi dari rekening bersama sebelum mencampakkanku, untuk menyewa jas pengantin mewah agar terlihat sebanding dengan Citra yang penuh kepalsuan. Mereka berdua pasti sedang mereguk kebahagiaan semu malam ini, membayangkan masa depan yang gemilang di mana mereka akan menguasai kantor cabang dan hidup mewah bergelimang uang, tanpa sedikit pun menyadari bahwa badai besar sudah mengintai di balik pintu. Kini, hari Senin yang kunantikan akhirnya tiba. Matahari pagi bersinar cerah menyinari gedung pencakar langit Mahardika Group yang berdiri kokoh di pusat bisnis Jakarta. Aku melangkah keluar dari rumahku dengan anggun, mengenakan blazer dress premium berpotongan asimetris yang memperlihatkan lekuk tubuh body goals milikku dengan sangat elegan, dipadukan dengan hijab senada yang ditata dengan sangat rapi dan berkelas. Sambil memegang tas kulit desainer ternama di tangan kananku, aku masuk ke dalam mobil limosin yang siap mengantarku menuju ke kantor cabang, tempat di mana Mas Reno dan Citra sedang bersiap merayakan hari pertama mereka sebagai pasangan suami istri sekaligus penguasa kantor. Mobil limosin hitam yang membawaku perlahan memasuki pelataran gedung kantor cabang Mahardika Group, membelah barisan mobil karyawan lainnya yang terparkir rapi di pagi hari yang cerah ini. Dari balik kaca mobil yang gelap, aku bisa melihat suasana lobi yang tampak sedikit sibuk dari biasanya, lengkap dengan beberapa karangan bunga ucapan selamat atas pernikahan Mas Reno dan Citra yang dipajang di dekat pintu masuk utama. Aku tersenyum tipis, sebuah senyuman dingin penuh arti, melihat bagaimana mantan suamiku itu begitu percaya diri memamerkan pernikahan barunya kepada seluruh jagat kantor seolah-olah dia telah memenangkan lotre terbesar dalam hidupnya. Begitu pintu mobil dibukakan oleh pengawal pribadiku, aku melangkah keluar dengan keanggunan yang mutlak, membiarkan sepatu hak tinggi premiumku mengetuk lantai marmer lobi dengan suara yang tegas dan berirama. Pakaian blazer dress asimetris yang melekat pas di tubuhku memperlihatkan siluet body goals yang proporsional, sementara hijab sutra premium dusty pink yang kukenakan bergerak lembut ditiup angin pendingin ruangan, memancarkan perpaduan sempurna antara keimutan wajahku yang berusia 25 tahun dengan wibawa seorang penguasa tertinggi korporat. Sekretaris pribadiku dan beberapa jajaran direksi dari kantor pusat langsung berbaris di belakangku, membentuk barisan pengawal yang membuat seluruh staf lobi mendadak menghentikan aktivitas mereka dan menunduk hormat dengan wajah penuh ketakutan. Aku berjalan melewati meja resepsionis tanpa menghentikan langkah sedikit pun, mengabaikan bisik-bisik penasaran dari para karyawan bawah yang belum pernah melihat sosok pemilik asli Mahardika Group, karena selama ini aku selalu menutup diri dari publik. Pandangan mataku lurus menatap ke arah lift khusus direksi, mengabaikan sisa-sisa kenangan masa lalu saat aku sering mengantarkan bekal makan siang sederhana untuk Mas Reno ke gedung ini dengan menggunakan ojek daring dan pakaian murah. Kini, tempat yang sama ini akan menjadi saksi bisu bagaimana aku meruntuhkan seluruh kesombongan pria yang telah mencampakkan ketulusanku demi sebuah jabatan semu. Sementara itu di lantai 5, tempat di mana divisi Mas Reno berada, suasana tampak begitu meriah karena beberapa staf tengah berkumpul di depan ruangan Citra untuk memberikan ucapan selamat secara langsung. Dari kejauhan, aku bisa melihat Mas Reno berdiri dengan sangat gagah mengenakan kemeja barunya, merangkul pinggang Citra yang tampak sangat angkuh dengan pakaian kerja ketat dan riasan wajahnya yang sangat tebal. Mereka berdua tampak tertawa lebar, memamerkan cincin pernikahan emas di jari manis mereka kepada setiap orang yang lewat, seolah-olah dunia ini sudah berada di dalam genggaman tangan mereka berdua. Ingat ya semuanya, mulai hari ini Mas Reno bukan lagi sekadar manajer biasa, tapi dia adalah wakil kepala divisi yang memegang kendali penuh atas proyek baru kita, jadi jalankan semua perintahnya tanpa bantahan.
ucap Citra dengan suara lantang yang sengaja dikeras-keraskan agar terdengar ke seluruh penjuru ruangan. Membuat beberapa staf senior hanya bisa mengangguk pasrah karena takut dipecat oleh sang direktur baru. Mas Reno yang mendengar hal itu langsung menegakkan dadanya dengan sangat sombong. Sesekali melirik jam tangan mewahnya dan tersenyum miring, membayangkan betapa bahagianya hidupnya sekarang setelah terlepas dari istri kampung seperti diriku. Langkah kakiku yang ditemani oleh langkah tegap para direktur pusat akhirnya sampai di koridor lantai 5, memecah keheningan yang tiba kira tercipta saat beberapa karyawan mulai menyadari kedatangan rombongan besar dari kantor pusat. Suara ketukan sepatuku yang menggema di sepanjang lorong membuat Mas Reno dan Citra menghentikan tawa mereka, lalu menoleh ke arah sumber suara dengan kening yang berkerut dalam karena merasa terganggu oleh kedatangan sekelompok orang asing di wilayah kekuasaan mereka. Aku tetap berjalan dengan santai, mempertahankan wajah imutku dalam ekspresi datar yang sangat dingin, membiarkan aura kepemimpinan yang kuat menyelimuti setiap jengkal ruangan tersebut. Begitu jarak kami hanya tersisa beberapa meter, mata Mas Reno tiba-tiba melebar sempurna. Wajahnya yang tadi kemerahan penuh tawa mendadak berubah menjadi pucat pasi seolah-olah dia baru saja melihat hantu di siang bolong. Dia mengosok matanya beberapa kali, memastikan bahwa wanita berhijab premium dengan pakaian desainer ternama yang sedang berjalan ke arahnya dengan sangat anggun itu bukanlah Dania, mantan istri yang baru 2 hari lalu dia usir dari rumah kontrakan mereka. Dania? Bagaimana bisa kamu ada di sini dengan pakaian seperti itu dan siapa orang-orang di belakangmu ini? Tanya Mas Reno dengan suara yang mendadak bergetar hebat karena rasa terkejut yang luar biasa. Citra yang berada di sampingnya langsung melepaskan rangkulannya, menatapku dari ujung kepala hingga ujung kaki dengan pandangan mata yang penuh dengan rasa tidak suka dan kecemburuan yang mendalam melihat betapa cantiknya diriku pagi ini. Reno, siapa wanita ini? Kenapa dia lancang sekali datang ke divisiku dengan membawa rombongan, dan kenapa wajahnya mirip sekali dengan mantan istrimu yang katamu udik dan miskin itu? Tanya Citra dengan nada suara yang meninggi, berusaha mempertahankan keangkuhannya di depan para bawahannya, meskipun hatinya mulai merasa tidak tenang melihat jajaran direktur pusat berdiri menunduk di belakangku. Aku menghentikan langkahku tepat 1 meter di depan mereka berdua, menatap lurus ke dalam mata Mas Reno dengan pandangan yang sangat menusuk, lalu beralih menatap Citra dengan senyuman manis yang sangat menggemaskan namun menyimpan kengerian yang nyata. Tanpa membalas ucapan mereka, aku menoleh sedikit ke arah sekretaris pribadiku yang langsung tanggap mengeluarkan sebuah map hitam berlogo emas dari dalam tas kerjanya dan menyerahkannya kepadaku dengan sikap yang sangat takzim. Suasana di koridor lantai 5 itu mendadak menjadi sangat sunyi, bahkan suara embusan napas pun bisa terdengar saking tegangnya situasi yang sedang terjadi di antara kami bertiga. Lama tidak berjumpa, Mas Reno. Rupanya selera barumu ini tidak lebih dari seorang direktur cabang yang gemar menumpuk utang dan menyalahgunakan wewenang perusahaan. Ucapku dengan nada suara yang sangat lembut namun bergema dengan penuh penekanan ke seluruh penjuru ruangan, membuat Mas Reno dan Citra langsung tersentak kaget mendengarnya. Aku melemparkan map hitam itu tepat ke dada Mas Reno hingga terjatuh ke lantai, lalu menambahkan dengan senyuman kemenangan yang mematikan, "Selamat atas pernikahan kalian, tapi sayangnya, hari pertama pernikahan kalian ini juga akan menjadi hari terakhir kalian memiliki karir di dalam seluruh jaringan bisnis Mahardika Group milikku." Kalimat terakhir yang kuucapkan barusan bak petir di siang bolong yang menyambar tepat di atas kepala Mas Reno dan Citra, membuat atmosfer di koridor lantai 5 itu mendadak menjadi sangat beku dan mencekam. Wajah Citra yang semula merah merona karena riasan tebal kini langsung berubah menjadi putih pucat, seolah seluruh darah di tubuhnya lenyap seketika mendengar klaim yang baru saja kulontarkan. Dia menatapku dengan mata melotot penuh amarah bercampur kepanikan, lalu tertawa paksa yang terdengar sangat sumbang demi menutupi rasa takutnya yang mulai menjalar ke seluruh sendi tubuhnya.
Hahaha. Jangan membual kamu, perempuan udik. Kamu pikir kamu siapa? Datang ke kantor ini dengan pakaian pinjaman lalu mengaku-ngaku sebagai pemilik Mahardika Group. Teriak Citra dengan suara yang melengking tinggi, berusaha keras mengintimidasi diriku di depan para staf divisi yang kini mulai berbisik-bisik penasaran di belakang kami. Dia menunjuk wajahku dengan jarinya yang gemetar, lalu menoleh ke arah Mas Reno yang masih berdiri mematung seperti patung batu. Reno, beritahu istrimu yang gila ini untuk segera pergi sebelum aku memanggil petugas keamanan untuk menyeretnya keluar dari gedung ini. Mas Reno yang baru saja tersadar dari syoknya langsung menelan ludah dengan susah payah. Matanya bergerak gelisah menatapku yang berdiri tegak dengan penuh keanggunan. Sangat jauh berbeda dengan sosok istri penurut yang biasanya selalu memasak di dapur kontrakannya. Dania, tolong jangan membuat lelucon konyol seperti ini di tempat kerjaku. Pulanglah sekarang dan jangan mempermalukan dirimu sendiri dengan mengenakan pakaian mewah yang entah kamu dapatkan dari mana, ucap Mas Reno dengan nada suara yang bergetar hebat. Mencoba meyakinkan dirinya sendiri bahwa wanita body goals berhijab sutra premium di hadapannya ini hanyalah sedang berpura-pura. Aku tidak membalas ucapan mereka dengan kata-kata, melainkan hanya memberikan isyarat kecil berupa anggukan kepala kepada Direktur Utama Kantor Pusat yang sejak tadi berdiri dengan takzim tepat di belakang pundak kananku. Pria paruh baya bersetelan jas mahal itu langsung melangkah maju, menatap Citra dengan pandangan yang sangat dingin dan penuh otoritas, sebuah tatapan yang biasa digunakan oleh atasan tertinggi saat bersiap memecat bawahannya yang tidak tahu diri. Begitu melihat wajah Direktur Utama, lutut Citra mendadak lemas, hingga dia harus berpegangan pada lengan meja kerja salah satu stafnya, agar tidak langsung tersungkur di atas lantai. Direktur Citra, jaga ucapan Anda karena wanita berhijab yang sedang berdiri di hadapan Anda saat ini adalah Ibu Dania Mahardika, putri tunggal sekaligus pemilik saham mutlak dari Mahardika Group yang memegang kuasa atas hidup dan mati karir Anda. Ucap Direktur Utama dengan suara baritonnya yang menggelegar ke seluruh penjuru ruangan, membuat seluruh staf divisi yang mendengar hal itu langsung terpekik kaget dan menutup mulut mereka dengan tangan masing-masing. Ruangan itu mendadak gempar, dan semua mata kini menatapku dengan pandangan penuh rasa hormat yang mendalam, sekaligus ketakutan yang luar biasa karena telah menyadari siapa diriku sebenarnya. Mas Reno seketika merasa dunianya seakan runtuh, matanya terbelalak sempurna hingga hampir keluar dari rongganya saat mendengar nama belakangku yang selama 3 tahun ini dengan sengaja kusembunyikan darinya demi sebuah ketulusan cinta. Otaknya yang tumpul itu kini dipaksa berputar keras, mengingat kembali semua momen di mana dia selalu menghina hijabku, memaki kesederhanaanku, dan menganggapku sebagai kerikil yang menghalangi impiannya untuk menjadi orang kaya. Dia tidak pernah menyangka bahwa berlian yang sesungguhnya selama ini ada di dalam rumah kontrakannya sendiri, dan dia baru saja membuangnya demi seorang wanita yang utangnya menumpuk di mana-mana. Tidak mungkin. Dania, kamu pasti sedang membalas dendam padaku dan memalsukan semua ini, kan? Kamu hanyalah anak yatim piatu miskin yang tidak punya apa-apa. Ratap Mas Reno dengan suara yang nyaris habis, melangkah maju setapak demi setapak dengan tangan yang terulur ingin meraih ujung blazer dress milikku. Namun sebelum tangannya yang kotor itu bisa menyentuh kain pakaianku, 2 orang pengawal berbadan tegap langsung menghadangnya dengan kasar, mendorong tubuh mantan suamiku itu, hingga dia terjerembab ke belakang dan menabrak tumpukan karangan bunga pernikahannya sendiri. Citra yang melihat suaminya jatuh tersungkur kini benar-benar kehilangan seluruh keangkuhannya. Wajahnya dipenuhi oleh air mata keputusasaan saat dia menyadari bahwa wanita muda berusia 25 tahun yang ada di depannya ini memegang kendali penuh atas nasibnya. Dia langsung menjatuhkan dirinya di atas lantai, merangkak mendekati sepatu hak tinggi milikku tanpa memedulikan lagi harga dirinya sebagai seorang direktur yang selama ini ditakuti oleh seluruh karyawan cabang.
Ibu Dania, tolong maafkan saya. Saya bersumpah tidak tahu kalau Anda adalah pemilik perusahaan ini. Saya hanya dipengaruhi oleh cerita-cerita bohong dari Reno. Ratap Citra dengan suara yang histeris dan memilukan. Aku menatap pemandangan menjijikkan di bawah kakiku itu dengan pandangan yang sangat dingin, sama sekali tidak merasa iba sedikit pun melihat air mata palsu yang keluar dari mata wanita yang telah merusak rumah tanggaku itu. Aku memundurkan langkahku setapak, membiarkan kain gamis desainer yang melekat pas di tubuh badi goalsku bergoyang elegan, menjauhkan diri dari jangkauan tangan Citra yang terus berusaha menggapai kakiku untuk memohon ampunan. Wajah imutku yang biasanya ramah kini mengeras bagai baja, memancarkan aura kemenangan yang mutlak atas dua orang pengkhianat yang kini sedang menuai badai dari badai yang mereka tanam sendiri. Penyesalan kalian berdua sama sekali tidak memiliki nilai apapun di mataku, karena mulai detik ini, pertunjukan yang sesungguhnya baru saja dimulai. Ucapku dengan senyuman manis yang paling mematikan, menatap Mas Reno yang masih terduduk lemas di antara pecahan pot bunga dengan wajah yang hancur berantakan. Aku berbalik badan dengan anggun, membiarkan hijab dusti pinkku berkibar lembut saat aku melangkah pergi meninggalkan divisi itu, sembari memberikan perintah terakhir kepada Direktur Utama untuk segera mengumumkan pemecatan tidak terhormat dan penyelidikan hukum atas kasus korupsi yang melibatkan mereka berdua. Aku melangkah meninggalkan koridor lantai 5 dengan kepala tegak, diiringi oleh langkah kaki tegap para petinggi kantor pusat yang terus mengikutiku bagai pelindung setia dari balik punggungku. Sayup-sayup dari balik pintu kaca divisi yang baru saja kututup, suara histeris Citra yang meratapi nasibnya dan teriakan keputusasaan Mas Reno masih terdengar menggema, memecah keheningan koridor yang biasanya begitu formal dan kaku. Aku tidak merasakan penyesalan sedikit pun di dalam dadaku, melainkan sebuah kebebasan murni yang selama 3 tahun ini terbelenggu oleh kepalsuan janji-janji manis seorang pria yang nyatanya berhati culas. Begitu memasuki lift khusus direksi yang berdinding kaca transparan, aku menatap pemandangan kota Jakarta yang membentang luas di bawah sana dengan seulas senyuman manis yang menghiasi wajah imutku. Ponsel di dalam tas desainerku bergetar tanpa henti, menampilkan puluhan panggilan darurat dari nomor Mas Reno yang sengaja kuabaikan, membiarkan layar itu menyala terus-menerus sebagai bukti betapa paniknya dia saat ini. Aku tahu persis bahwa saat ini dia sedang kebingungan setengah mati, meratapi keputusannya mencampakkan istri yang dianggapnya udik, yang ternyata adalah kunci utama dari seluruh kemewahan yang baru saja dia cicipi. Sementara itu di dalam ruang divisi, suasana berubah drastis menjadi layaknya sebuah pengadilan terbuka yang sangat menegangkan bagi pasangan pengantin baru itu. Tim audit internal yang sengaja kubawa dari kantor pusat langsung bergerak cepat menyegel ruangan kerja Citra, membawa keluar seluruh tumpukan dokumen keuangan dan laptop kerja, untuk diperiksa secara menyeluruh tanpa ada yang terlewat. Mas Reno hanya bisa duduk bersimpuh di lantai koridor dengan pakaian pengantinnya yang kini tampak kusut dan kotor, menatap kosong ke arah para staf yang dulu selalu menghormatinya, namun kini menatapnya dengan pandangan penuh cemooh dan rasa jijik. Reno, ini semua gara-gara kamu dan cerita bohongmu yang mengatakan mantan istrimu itu perempuan miskin tidak punya apa-apa. Teriak Citra dengan suara yang melengking, melayangkan sebuah tamparan keras tepat ke pipi Mas Reno, hingga pria itu tersentak kaget di depan puluhan pasang mata karyawan. Keangkuhan Citra sebagai seorang direktur yang disegani kini telah menguap sepenuhnya, digantikan oleh kemarahan buta kepada suami barunya yang telah menyeretnya ke dalam lubang kehancuran yang sangat dalam dan mengerikan ini. Aku yang kini sudah berada di dalam ruang kerja CEO yang mewah di lantai teratas gedung ini, duduk dengan anggun di balik meja kerja jati yang besar sembari menikmati secangkir teh hangat yang disajikan khusus oleh sekretarisku.
Pakaian muslimah modern yang kukenakan melekat pas menampilkan siluet body goals yang sempurna, memberikan kontras yang luar biasa dengan suasana hatiku yang dingin dan penuh perhitungan untuk langkah pembalasan berikutnya. Di hadapanku, Direktur Utama Kantor Pusat memberikan laporan berkala melalui tablet digitalnya mengenai temuan awal korupsi dana proyek fiktif yang dilakukan oleh Citra dan Mas Reno secara bersama-sama. Ibu Dania, dari hasil pemeriksaan cepat, kami menemukan bahwa mantan suami Anda telah memalsukan beberapa tanda tangan dokumen pengadaan barang senilai 3 miliar rupiah dengan persetujuan dari mantan Direktur Citra, ucap Direktur Utama dengan nada suara yang sangat serius dan penuh rasa hormat yang mendalam kepadaku. Aku mengangguk pelan, mengetukkan jemariku di atas permukaan meja kerja, merasakan kepuasan yang luar biasa mengetahui bahwa bukti-bukti kejahatan mereka sudah terkumpul dengan sangat lengkap bahkan sebelum hari pertama pernikahan mereka berakhir. Aku langsung memberikan instruksi tegas untuk membekukan seluruh fasilitas kantor yang selama ini dinikmati oleh Citra, mulai dari mobil dinas mewah, apartemen mewah di pusat kota, hingga kartu kredit korporat yang sering digunakannya untuk pamer. Tidak hanya itu, aku juga memerintahkan tim hukum Mahardika Group untuk segera melayangkan surat gugatan pidana ke pihak kepolisian atas tindakan penggelapan dana dan pemalsuan dokumen yang mereka lakukan. Aku ingin memastikan bahwa mereka berdua tidak akan memiliki celah sedikit pun untuk melarikan diri atau mencari perlindungan dari hukum yang berlaku di negeri ini. Kabar tentang pemecatan tidak terhormat dan pembongkaran skandal korupsi pasangan pengantin baru itu langsung menyebar luas ke seluruh jaringan kantor cabang Mahardika Group di seluruh Indonesia, bagai api yang menyiram bensin. Di media sosial kantor, foto-foto Mas Reno yang terduduk lemas saat diinterogasi oleh tim audit menjadi bahan perbincangan yang sangat viral, menghancurkan reputasi yang selama ini dia bangun dengan penuh kesombongan. Teman-teman kantornya yang malam sebelumnya datang ke pesta pernikahannya untuk menjilat, kini berbondong-bondong memutus kontak dan menghapus foto bersama mereka karena takut ikut terseret dalam pusaran kasus hukum tersebut. Menjelang sore hari, 2 mobil polisi dengan sirine yang meraung-raung akhirnya tiba di depan lobi gedung pencakar langit Mahardika Group, menarik perhatian ratusan pasang mata yang sedang bersiap untuk pulang kerja. Mas Reno dan Citra digiring keluar dari lift dengan tangan yang terikat oleh borgol besi, dikawal ketat oleh beberapa petugas kepolisian berseragam lengkap melewati lobi utama yang megah. Mas Reno yang melihat kerumunan orang banyak itu langsung menundukkan kepalanya dalam-dalam, menyembunyikan wajahnya yang merah padam karena rasa malu yang teramat sangat. Sementara Citra terus menangis histeris meratapi nasibnya yang kini harus berakhir di balik jeruji besi. Dari balik jendela besar ruang kerjaku di lantai atas, aku berdiri tegak menyaksikan proses penangkapan mereka berdua dengan tatapan mata yang sangat dingin namun penuh dengan kepuasan yang mutlak. Hijab sutra premium Dusty Pink milikku bergoyang lembut saat aku berbalik badan, meninggalkan pemandangan kehancuran para pengkhianat itu untuk melangkah pulang menuju rumah pribadiku yang nyaman. Aku tersenyum tipis sembari berbisik di dalam hati bahwa ini barulah babak awal dari skenario pembalasan dendamku, karena aku akan memastikan mereka merasakan penderitaan yang berlipat ganda di dalam sel tahanan nanti. Suara bising dan pengapnya ruang tahanan sementara di kantor polisi menjadi pemandangan baru yang harus dinikmati oleh Mas Reno dan Citra sejak sore hari itu. Dari laporan tim hukum yang terus memantau perkembangan kasus lewat ponselku, aku tahu bahwa pasangan pengantin baru itu langsung dijebloskan ke dalam sel terpisah setelah menjalani pemeriksaan maraton selama beberapa jam. Mas Reno yang terbiasa hidup necis dengan kemeja licin hasil setrikaanku kini harus duduk di lantai semen yang dingin dan kotor, mengenakan rompi tahanan berwarna oranye mencolok yang sangat kontras dengan impian besarnya untuk menjadi sosialita ibu kota.
Aku duduk bersandar di sofa bludru ruang tamu rumah mewahku, membiarkan tubuhku yang proporsional dan body goals beristirahat sejenak setelah seharian mengurus badai di kantor cabang. Pakaian kasual sutra rumahan yang kupadukan dengan hijab instan premium berwarna pastel tetap memperlihatkan aura cantik, manis, dan imut yang kumiliki, namun kini dengan binar mata yang jauh lebih hidup dan berkuasa. Di atas meja marmer di hadapanku, layar tablet digital menampilkan foto-foto kondisi terkini mantan suamiku di dalam sel yang dikirimkan oleh informan hukumku, memperlihatkan betapa hancur dan terpuruknya pria yang dulu begitu sombong menendangku dari hidupnya. Di tempat penahanannya, Mas Reno terus-menerus meratapi kebodohannya yang teramat sangat, memukuli kepalanya sendiri ke dinding sel yang berbau apak setiap kali mengingat nama Dania Mahardika. Dia baru menyadari bahwa semua proyek besar yang dia dapatkan dengan mudah, semua kenaikan gaji yang dia nikmati, dan semua kemudahan karirnya selama 3 tahun ini bukanlah karena kehebatannya, melainkan karena restu implisit dariku selaku pemilik mutlak perusahaan. Rasa sesal yang teramat sangat kini mencekik lehernya, terutama saat menyadari bahwa dia telah menukar seorang ratu pemilik tahta korporat demi seorang direktur gadungan yang justru menyeretnya ke penjara. Sementara itu di sel wanita, Citra terus-menerus berteriak histeris sebagai orang tidak waras, memaki-maki nama Mas Reno yang dianggapnya sebagai pembawa sial utama dalam hidup dan karirnya. Riasan wajahnya yang tebal kini sudah luntur berantakan terkena air mata dan keringat, membuat wajah angkuhnya berubah drastis menjadi tampak kusam, kusut, dan sangat menyedihkan di balik jeruji besi. Wanita yang malam sebelumnya memamerkan gaun pengantin terbuka dan perhiasan berlian itu kini harus mengemis secangkir air minum kepada petugas jaga karena seluruh rekening dan asetnya telah dibekukan total oleh perusahaanku. Memasuki hari Selasa pagi, aku memutuskan untuk mendatangi kantor polisi tempat mereka ditahan, bukan karena rasa rindu atau iba, melainkan untuk memberikan pukulan mental terakhir yang akan mengunci nasib mereka selamanya. Aku datang dengan penampilan yang sangat memukau, mengenakan setelan celana panjang dan blazer satin premium berpotongan pas badan yang menonjolkan bentuk tubuh body goalsku dengan sangat elegan dan berkelas. Hijab sutra dengan corak eksklusif membingkai wajah imutku yang tampak segar merona, menciptakan pemandangan yang luar biasa kontras saat aku melangkah masuk ke dalam ruang kunjungan yang suram dan berbau antiseptik. Mas Reno digiring masuk ke dalam ruangan oleh petugas dengan tangan diborgol, wajahnya langsung mendongak dan matanya berbinar penuh harapan begitu melihat sosokku duduk dengan anggun di balik pembatas kaca. Pria itu langsung menjatuhkan dirinya berlutut di lantai, menempelkan kedua tangannya yang terborgol ke kaca pembatas, lalu menangis tersedu-sedu hingga badannya terguncang hebat di depanku. Dania, demi Allah maafkan aku, sayang. Aku hilaf, aku bodoh. Aku telah dibutakan oleh bisikan setan dan rayuan Citra yang menjebakku dalam pusaran korupsi ini. Ratap Mas Reno dengan suara yang serak dan memelas. Aku hanya menatapnya dengan pandangan mata yang sangat dingin, seolah-olah pria yang sedang menangis meraung-raung di hadapanku ini hanyalah sebutir debu menjijikkan yang tidak layak mendapatkan perhatianku. Aku perlahan mengambil gagang telepon penghubung, menempelkannya ke telingaku, lalu berbicara dengan nada suara yang sangat tenang namun menusuk tepat ke ulu hatinya. Jangan sebut namaku dengan mulut kotormu itu, Mas Reno. Di mana kata-kata sombongmu yang mencaci hijabku sebagai penghalang kariermu? Di mana makianmu yang mengusirku dari rumah kontrakan demi berlian palsumu itu? Dania, aku mohon, cabut gugatanmu, sayang. Aku masih mencintaimu, aku rela menjadi budakmu. Aku rela merangkak mencuci kakimu setiap hari asalkan aku tidak dipenjara. Pikirkan pernikahan 3 tahun kita, Dania. Ratih Mas Reno lagi, wajahnya kini dipenuhi air mata dan ingus yang menjijikkan, menempelkan dahinya ke kaca pembatas seolah ingin menyembah diriku yang duduk tegak dengan saksama.
Mendengar ucapan cintanya yang penuh kepalsuan itu, aku justru mengulas sebuah senyuman manis yang paling menggemaskan namun sekaligus paling kejam yang pernah dia lihat sepanjang hidupnya. Pernikahan 3 tahun kita sudah mati saat kamu melemparkan surat cerai itu ke atas meja makan, Mas Reno, dan sekarang yang ada di depanmu ini hanyalah CEO Mahardika Group yang akan menghancurkanmu. Jawabku dengan suara yang sangat tegas dan penuh penekanan, membuat harapan di mata Mas Reno seketika padam total berganti dengan ketakutan yang murni. Aku meletakkan kembali gagang telepon tersebut ke tempatnya, lalu berdiri dari kursiku dengan keanggunan yang mutlak, membiarkan pakaian desainerku jatuh dengan sempurna membungkus siluet tubuhku yang menawan. Sebelum berbalik pergi, aku menatap Mas Reno untuk terakhir kalinya melalui kaca pembatas, memberikan isyarat dengan lambaian tangan kecil yang imut sebagai tanda perpisahan selamanya dari kehidupannya yang kini hancur lebur. Aku melangkah keluar dari kantor polisi dengan perasaan yang sangat puas, mengabaikan suara jeritan Mas Reno yang kembali histeris memanggil namaku saat petugas menyeretnya kembali ke dalam sel tahanan yang gelap. Dengan bukti korupsi 3 miliar rupiah yang berada di tanganku, aku akan memastikan bahwa mantan suamiku dan istri barunya itu akan merayakan bulan madu mereka di dalam penjara untuk waktu yang sangat lama. Hari persidangan perdana kasus korupsi dan penggelapan dana Mahardika Group akhirnya tiba, menjadi agenda yang paling dinantikan oleh publik dan seluruh media massa di tanah air. Sejak pagi hari, pelataran Pengadilan Negeri Jakarta Pusat sudah dipadati oleh puluhan kamera wartawan dan konten kreator yang ingin meliput secara langsung drama nyata yang tengah viral di media sosial ini. Kasus ini menjadi buah bibir nasional karena mengusung plot memikat tentang seorang suami yang tega mencampakkan istri berhijab demi menikahi atasannya, tanpa tahu bahwa sang istri adalah pemilik asli dari korporasi raksasa tempat mereka bekerja. Aku turun dari mobil limosin mewahku dengan dikawal ketat oleh 4 orang pengawal pribadi berbadan tegap yang membuka jalan di antara kerumunan pemburu berita. Pagi ini aku tampil sangat memukau, mengenakan setelan tunik modern bersabuk emas yang dirancang khusus untuk memperlihatkan siluet tubuhku yang ramping dan body goals dengan sangat elegan. Hijab segi 4 sutra premium berwarna lavender membingkai wajah imut dan manisku yang berusia 25 tahun, memberikan kesan kontras yang mematikan antara visual yang tampak muda menggemaskan dengan langkah tegas seorang penguasa bisnis yang siap menuntut keadilan. Kilatan lampu kilat kamera wartawan menyambar-nyambar wajahku saat aku melangkah memasuki lobi pengadilan, namun aku tetap mempertahankan ketenanganku dan terus berjalan dengan senyuman tipis yang penuh wibawa. Aku mengabaikan puluhan pertanyaan yang dilontarkan para jurnalis mengenai perasaanku menghadapi mantan suami yang kini berstatus sebagai terdakwa di dalam ruang sidang utama. Bagiku, hari ini bukanlah tentang ajang pamer melainkan sebuah upacara resmi untuk mengubur dalam-dalam para pengkhianat yang pernah meremehkan ketulusan hati dan kesederhanaan pakaianku. Tidak lama kemudian, suasana di dalam ruang sidang utama mendadak menjadi sangat riuh saat petugas kejaksaan menggiring masuk Mas Reno dan Citra dari pintu samping dengan tangan terikat borgol. Penampilan pasangan pengantin baru yang sempat viral karena kesombongannya ini kini benar-benar hancur berantakan, mengenakan kemeja putih polos dengan rompi tahanan berwarna merah yang terlihat sangat kusam. Mas Reno berjalan dengan kepala tertunduk dalam-dalam, mencoba menyembunyikan wajahnya yang pucat pasi dari sorotan kamera, sementara Citra terus melirik ke sekeliling ruangan dengan mata sembab penuh ketakutan. Begitu Mas Reno duduk di kursi pesakitan dan memberanikan diri menoleh ke arah bangku penonton, matanya langsung bertumpu pada sosokku yang duduk tenang di barisan terdepan bersama tim pengacara terbaik negeri ini. Tubuhnya seketika bergetar hebat melihat mantan istrinya tampil begitu cantik, anggun dan berkelas, jauh melampaui semua wanita modis yang pernah dia puja selama hidupnya.
Penyesalan itu kembali datang meremas dadanya dengan sangat kejam, menyadari bahwa wanita Badi Goals berhijab premium yang kini menatapnya dengan tatapan sedingin es itu, adalah takdir terbaik yang telah dia buang demi ambisi butanya. Sidang dimulai dengan pembacaan surat dakwaan oleh jaksa penuntut umum yang membeberkan secara detail seluruh aliran dana korupsi proyek fiktif senilai 3 miliar rupiah yang dilakukan oleh para terdakwa. Seluruh ruang sidang tampak tegang saat jaksa memaparkan bukti-bukti digital berupa obrolan rahasia antara Mas Reno dan Citra yang merencanakan manipulasi keuangan untuk membiayai gaya hidup mewah mereka sebelum menikah. Setiap kalimat dakwaan yang dibacakan bak palu godam yang memukul habis sisa-sisa harga diri Mas Reno, membuatnya hanya bisa meremas kedua tangannya sendiri dengan air mata yang mulai menetes ke atas pangkuannya. Pengacaraku kemudian melangkah maju menyerahkan bukti tambahan berupa dokumen otentik kepemilikan mutlak Mahardika Group atas namaku, yang langsung membuat majelis hakim mengangguk-angguk takjub. Di bangku penonton, para wartawan langsung sibuk mengetikkan berita kilat di laptop mereka, membuat tagar nama-namaku dan judul skandal ini langsung memuncaki daftar tren nomor 1 di seluruh platform media sosial. Publik yang menyaksikan siaran langsung sidang ini melalui gawai mereka berbondong-bondong menghujat kebodohan Mas Reno yang dianggap sebagai pria paling tidak tahu di untung abad ini. Citra yang menyadari posisi hukumnya sudah sangat terpojok tiba-tiba histeris di tengah persidangan, berlutut ke arah meja majelis hakim sambil menunjuk-nunjuk Mas Reno dengan penuh kemarahan yang meluap-luap. "Yang mulia, saya dijebak." Reno yang merencanakan semua penggelapan ini, dia memanfaatkan posisi saya dan merayu saya agar menyetujui anggaran proyek fiktif itu demi membelikannya barang-barang mewah. Teriak Citra dengan suara yang melengking parau, membuat suasana sidang sempat menjadi kacau sebelum akhirnya ditenangkan oleh ketukan palu hakim yang berbunyi dengan sangat keras. Mas Reno yang dituduh seperti itu langsung menoleh ke arah Citra dengan wajah hancur berantakan, menyadari bahwa wanita yang dulu dia anggap sebagai berlian itu kini dengan sangat tega melemparkan seluruh kesalahan kepadanya demi menyelamatkan diri sendiri. Pemandangan saling serang dan saling menyalahkan di antara sepasang pengantin baru itu menjadi tontonan yang sangat menggelikan sekaligus memuaskan bagi diriku yang menyaksikannya dari kejauhan. Inilah akhir dari pernikahan yang mereka bangun di atas air mata dan penderitaanku, sebuah ikatan rapuh yang langsung hancur lebur begitu badai kebenaran datang menerpa kehidupan mereka. Setelah mendengarkan seluruh keterangan saksi dan bukti yang tidak terbantahkan, Hakim Ketua akhirnya mengetukkan palunya untuk menunda sidang hingga minggu depan dengan agenda pembacaan tuntutan hukum. Aku berdiri dari bangku penonton dengan keanggunan yang mutlak, merapikan tunik premiumku yang pas badan, lalu melangkah keluar dari ruang sidang tanpa memandang para terdakwa sedikit pun. Sambil berjalan melewati kerumunan media yang berebut mengambil gambar wajah imutku, aku tersenyum puas karena tahu bahwa minggu depan, Palu Keadilan akan resmi mengirimkan mantan suamiku dan istri barunya itu ke dalam gelapnya sel penjara untuk waktu belasan tahun. Seminggu berlalu dengan sangat cepat di tengah kehebohan publik yang terus mengawal kelanjutan kasus ini di berbagai platform media sosial dan berita nasional. Hari ini, ruang sidang utama kembali dipadati oleh pengunjung hingga meluber keluar lorong. Semua orang tidak sabar untuk menyaksikan akhir dari sandiwara sepasang pengkhianat ini. Aku duduk tenang di barisan kursi penonton paling depan, mengenakan pakaian muslimah modern berpotongan tunik brokat premium warna navy blue yang melekat anggun di tubuh Badi Goalsku. Hijab sutra sewarna malam membingkai wajah manis dan imutku dengan sempurna, memancarkan ketenangan seorang pemenang yang siap menyaksikan hukum menegakkan keadilannya. Mas Reno dan Citra digiring masuk ke ruang sidang dengan pengawalan yang jauh lebih ketat dari sebelumnya. Wajah mereka berdua tampak sangat kuyu, tirus, dan dipenuhi gumpalan stres yang luar biasa. Tidak ada lagi sisa-sisa tatapan angkuh dari mata Citra,
Yang ada hanyalah pandangan kosong seorang narapidana yang tahu bahwa masa depannya telah tamat. Mas Reno sesekali mencuri pandang ke arahku dengan mata yang berkaca-kaca, bibirnya bergetar seolah ingin membisikkan kata maaf, namun aku langsung memalingkan wajahku dengan dingin, menganggap keberadaannya tak lebih dari sekadar angin lalu yang tak berarti. Suasana mendadak hening mencekam saat majelis hakim memasuki ruangan dan meminta kedua terdakwa untuk berdiri mendengarkan pembacaan amar putusan vonis. Hakim ketua dengan suara yang lantang dan tegas membacakan lembar demi lembar pertimbangan hukum, menyatakan bahwa semua pembelaan yang diajukan oleh tim kuasa hukum Mas Reno dan Citra ditolak sepenuhnya. Setiap kata yang diucapkan hakim bagai petir yang menyambar langsung ke ulu hati mantan suamiku, membuat lututnya bergetar hebat hingga dia harus bertumpuk erat pada sandaran kursi di depannya agar tidak langsung ambruk. Menyatakan terdakwa 1, Reno Alamsyah, dan terdakwa 2, Citra Kirana, telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana korupsi secara bersama-sama dan pemalsuan dokumen otentik korporasi, ucap hakim ketua dengan tegas. Udara di dalam ruangan itu terasa semakin berat bagi Mas Reno, napasnya memburu terputus-putus saat menyadari bahwa seluruh nama baik, karir mentereng, dan impian menjadi orang kaya raya yang dia kejar dengan cara licik kini telah menguap menjadi abu di atas meja pengadilan. Hakim ketua menarik napas dalam sebelum menjatuhkan hukuman, lalu mengetukkan palunya dengan keras. Oleh karena itu, menjatuhkan hukuman pidana penjara kepada terdakwa 1 selama 7 tahun penjara dan denda 1 miliar rupiah, serta terdakwa 2 selama 9 tahun penjara. Suara ketukan palu hakim yang menggema 3 kali itu seketika memicu histeria massal di dalam ruang sidang, sementara Citra langsung menjerit histeris sebelum akhirnya jatuh pingsan tak sadarkan diri di atas lantai marmer yang dingin. Mas Reno yang mendengar angka 7 tahun penjara langsung lemas seketika. Air matanya tumpah ruah membasahi rompi tahanan merah yang dipakainya, meratapi masa mudanya yang kini harus habis di balik jeruji besi. Di usianya yang baru menginjak 28 tahun, saat karirnya seharusnya sedang berada di puncak, dia justru harus mendekam di sel yang sempit bersama para kriminal lainnya karena ketamakannya sendiri. Dia menatap tangannya yang gemetar, menyadari bahwa semua ini adalah balasan tunai dari Tuhan, karena dia telah tega membuang istri salihah yang menemaninya dari nol demi mengejar kesuksesan semu. Di tengah kekacauan ruang sidang yang dipenuhi riuh rendah suara pengunjung, aku perlahan berdiri dari kursiku dengan penuh keanggunan, merapikan pakaian premiumku yang menonjolkan siluet tubuh proporsional yang elok. Wajah imutku tetap tenang tanpa ekspresi berlebihan, memperlihatkan kepuasan batin yang mendalam melihat akhir tragis dari orang-orang yang dulu mengusirku bagai pengemis. Aku melangkah maju beberapa senti, memastikan Mas Reno yang sedang menangis terseduh-seduh di lantai melihat langkah kemenanganku yang tak tertandingi ini. Mas Reno yang sedang berlutut mencoba meraih ujung sepatuku sambil meratap pilu di depan para petugas yang mencoba membangunkannya. "Dania, ampun Dania. Tolong aku, ajukan banding untukku. Aku tidak kuat jika harus dipenjara selama itu, maafkan aku, sayang." Namun, jangankan memberikan bantuan, menatap matanya pun aku sudah merasa jijik. Pria yang dulu memaki hijabku memalukan kini justru mengemis di bawah kakiku di hadapan ratusan kamera wartawan yang merekam setiap detiknya. 7 tahun adalah waktu yang singkat untuk menebus semua air mata dan penghinaan yang kamu berikan padaku, Mas. Jadi nikmatilah sisa hidupmu di dalam sana, ucapku dengan suara yang sangat pelan namun tajam menusuk tepat di samping telinganya sebelum petugas menarik tubuhnya menjauh. Aku memberikan senyuman manis terakhir yang paling dingin, sebuah tanda bahwa pintu maaf dan kesempatan kedua telah tertutup rapat dan dikunci untuk selamanya bagi seorang pengkhianat sepertinya.
Aku berbalik badan dengan anggun, membiarkan hijab sutra navy blueku melambai elegan seiring dengan langkah kakiku yang bergerak meninggalkan ruang sidang utama menuju pintu keluar gedung pengadilan. Di luar, ratusan wartawan langsung mengerumuniku untuk meminta pernyataan resmi, namun aku hanya melempar senyum imut ke arah kamera sebelum masuk ke dalam limosin mewah yang siap membawaku kembali ke menara bisnis Mahardika Group. Balas dendamku telah tuntas dengan sempurna, dan kini saatnya aku fokus memimpin perusahaanku sebagai wanita muda, kaya raya, dan merdeka seutuhnya tanpa bayang-bayang lelaki tak tahu diuntung itu. 3 bulan telah berlalu sejak ketukan palu hakim hari itu resmi menutup lembaran hitam dalam hidupku dan mengirim 2 pengkhianat itu ke balik jeruji besi. Pagi ini, aku berdiri di dekat jendela besar lantai paling atas gedung Menara Mahardika Group, menatap pemandangan cakrawala kota Jakarta yang membentang luas di bawah siraman cahaya matahari pagi yang cerah. Tidak ada lagi beban berat yang menggelayuti pundakku. Tidak ada lagi air mata kesedihan karena makian seorang suami yang tidak tahu diuntung, melainkan hanya ada kedamaian murni dan semangat yang membara untuk membawa imperium bisnis keluargaku ini terbang jauh lebih tinggi. Penampilanku kini telah berubah sepenuhnya menjadi representasi nyata dari seorang CEO muda yang sukses, berwibawa, namun tetap mempertahankan pesona kecantikan wanita Indonesia yang hakiki. Hari ini aku mengenakan perpaduan blus sutra premium dan rok berpotongan high waist berwarna putih gading yang dengan sangat sempurna menonjolkan siluet tubuhku yang proporsional dan body goals. Hijab segi 4 berbahan satin sutra premium dengan warna pastel yang lembut membingkai wajah manis dan imutku yang berusia 25 tahun, menciptakan pesona kontras yang sangat memikat bagi siapa saja yang melihatku memimpin rapat direksi. Di bawah kepemimpinanku yang baru dan dinamis, Mahardika Group berhasil mencatatkan lonjakan keuntungan yang sangat fantastis dan mencetak rekor sejarah baru dalam kuartal pertama tahun ini. Berita mengenai keberhasilanku mematikan ruang gerak koruptor di dalam perusahaan dan mengubahnya menjadi raksasa bisnis yang bersih langsung menjadi konsumsi publik yang sangat viral di berbagai platform media. Aku seringkali diundang menjadi pembicara utama dalam berbagai seminar bisnis internasional, menginspirasi jutaan wanita muda berhijab di luar sana, bahwa kesederhanaan pakaian sama sekali bukan penghalang untuk menggenggam dunia. Profilku sebagai pengusaha wanita muda terkaya yang mandiri kini menghiasi berbagai sampul majalah bisnis ternama, lengkap dengan foto-fotoku yang tampak anggun dan stylish dengan pakaian muslimah modern yang berkelas. Akun media sosial pribadiku kebanjiran jutaan pengikut baru yang mengagumi kombinasi antara wajahku yang imut menggemaskan dengan kecerdasan strategi bisnis yang sangat tajam di lapangan. Semua orang memujaku sebagai simbol nyata dari kekuatan seorang wanita yang mampu bangkit dari badai pengkhianatan dan menjelma menjadi sosok ratu yang tak tertandingi di dunia korporasi. Sementara aku sedang menikmati puncak kesuksesan dan penghormatan yang begitu besar dari masyarakat luas, kondisi yang berbanding terbalik harus dialami oleh Mas Reno di dalam sel tahanannya yang sempit dan pengap. Dari laporan berkala yang dikirimkan oleh tim hukum perusahaanku, aku tahu bahwa mantan suamiku itu kini hidup dalam kondisi yang sangat mengenaskan dan menderita lahir batin. Kulitnya yang dulu bersih terawat kini tampak kusam, tubuhnya kurus kering karena stres berkepanjangan, dan dia harus berbagi ruangan sempit dengan belasan tahanan lain yang tidak segan-segan menjadikannya bulan-bulanan di dalam sel. Setiap hari di dalam penjara, Mas Reno hanya bisa duduk termenung di sudut ruangan yang gelap sambil memandangi dinding beton yang dingin dengan tatapan mata yang kosong tanpa harapan. Penyesalan yang teramat sangat kini telah merusak kesehatan mentalnya, terutama setiap kali dia melihat wajah imutku tersenyum manis di layar televisi tua yang ada di ruang bersama lapas saat menyiarkan berita kesuksesanku.
Dia seringkali menangis histeris di tengah malam, memukuli dadanya sendiri yang terasa sesak karena menyadari betapa bodohnya dia telah menukar wanita sehebat diriku demi sebuah fatamorgangan jabatan dari Citra. Hubungan pernikahan siri antara Mas Reno dan Citra yang baru seumur jagung itu pun kini telah berubah menjadi neraka jahanam yang dipenuhi oleh saling caci, makian, dan kebencian yang mendalam di antara mereka berdua. Setiap kali mereka tidak sengaja berpapasan di area kunjungan atau koridor rutan, Citra tidak pernah absen untuk meludahi atau melemparkan sumpah serapah kepada Mas Reno yang dianggap sebagai pembawa sial utama. Berlian palsu yang dulu dipuja-puja Mas Reno sebagai wanita berkelas itu kini telah kehilangan seluruh kecantikannya, menjelma menjadi sosok wanita paruh baya yang judes, kasar, dan dipenuhi gundukan utang yang tidak akan pernah bisa dia bayar. Ibu kandung Mas Reno yang dulu di kampung sering ikut-ikutan menghinaku sebagai menantu miskin dan menuntut perhiasan mewah, kini juga harus menanggung malu yang luar biasa di hadapan para tetangga. Rumah mereka di kampung halaman kerap didatangi oleh para penagih utang dan menjadi bahan gunjingan yang sangat kejam setelah kasus korupsi anaknya viral di seluruh stasiun televisi nasional. Wanita tua itu sempat beberapa kali mencoba datang ke kantorku, menangis meraung-raung di depan lobi sambil bersujud memohon agar aku sudi menjenguk anaknya dan mencabut tuntutan hukum, namun petugas keamanan selalu mengusirnya dengan tegas sebelum dia sempat merusak pemandangan kantorku. Aku sama sekali tidak pernah berniat untuk menaruh belas kasihan atau menoleh ke belakang lagi, karena bagiku, seluruh keluarga besar Mas Reno sudah lama mati di dalam ingatanku sejak hari pengusiran itu terjadi. Aku fokus melangkah ke depan, menikmati setiap detik dari kehidupan baruku yang bergelimang kemewahan, kebebasan, dan kehormatan yang berhasil kuraih dengan tanganku sendiri sebagai pemilik sah Mahardika Group. Setiap rupiah yang kuhasilkan kini kugunakan untuk membangun yayasan sosial dan membantu pendidikan anak-anak yatim piatu, sebuah kegiatan yang jauh lebih bermanfaat daripada memikirkan nasib para pengkhianat yang sedang membusuk di penjara. Kini, di sore hari yang indah ini, aku berjalan menuju mobil limosin mewahku yang sudah terparkir rapi di lobi menara bisnis dengan pengawalan ketat dari para stafku yang setia. Pakaian blazer dress satin yang melekat pas di tubuh body goalsku bergoyang anggun seiring dengan langkah kakiku yang mantap di atas lantai marmer lobi yang berkilau. Aku tersenyum imut ke arah cermin lobi, menyadari bahwa hidup ini terlalu indah untuk diratapi, dan balas dendam terbaik bagi seorang wanita yang diremehkan adalah dengan menjadi sosok yang begitu tinggi hingga tidak akan pernah bisa dijangkau lagi oleh tangan para pendosa. 1 tahun telah berlalu sejak badai pengkhianatan itu memporak-porandakan hidupku, dan kini waktu telah membuktikan siapa yang benar-benar bersinar dan siapa yang tenggelam dalam kehinaan yang pekat. Pagi ini, aku berdiri di atas podium utama aula konvensi terbesar di Jakarta, menatap ribuan pasang mata yang bertepuk tangan riuh menyambut kehadiranku dalam acara penghargaan pengusaha muda paling berpengaruh tahun ini. Tepuk tangan yang membahana itu terasa begitu magis, seolah menjadi simfoni kemenangan atas segala rasa sakit, makian, dan air mata yang dulu pernah kulewati sendirian di dalam kamar kontrakan sempit yang dingin. Penampilanku di atas panggung megah ini benar-benar memukau semua orang yang hadir, memancarkan pesona seorang wanita muslimah Indonesia yang modern, cerdas, dan mandiri secara finansial. Aku mengenakan gaun kebaya modern berekor panjang berwarna rose gold yang dirancang khusus oleh perancang busana kelas dunia, melekat sangat sempurna menonjolkan bentuk tubuhku yang proporsional dan body goals. Hijab sutra premium dengan hiasan paet mutiara mutlak membingkai wajah manis dan imutku yang kini menginjak usia 26 tahun, menciptakan aura kecantikan yang paripurna sekaligus wibawa seorang pemimpin tertinggi korporasi yang disegani di Asia.
Di tangan kananku, sebuah piala berlapis emas sebagai CEO of the Year tergenggam erat, menjadi bukti nyata bahwa kesuksesan Mahardika Group di bawah kendaliku telah diakui oleh dunia internasional. Kisah perjalananku yang sempat viral setahun lalu kini telah menginspirasi sebuah gerakan sosial besar bagi para wanita untuk berani bersuara dan tidak membiarkan diri mereka diinjak-injak oleh pernikahan yang beracun. Kilatan lampu kamera dari ratusan jurnalis media massa terus menyambar ke arahku, mengabadikan momen di mana mantan istri yang dulu dihina sebagai kerikil udik, kini telah menjelma menjadi berlian tercantik yang sinarnya tidak bisa diredupkan oleh siapapun. Penghargaan ini saya dedikasikan untuk seluruh wanita hebat di luar sana yang sedang berjuang keluar dari badai kehidupan. Ingatlah bahwa harga diri kita tidak ditentukan oleh penilaian seorang pria, melainkan oleh kekuatan yang kita bangun sendiri di atas kaki kita. Ucapku dengan nada suara yang sangat tenang, anggun, namun bergetar penuh penekanan yang mendalam melalui pengeras suara podium. Seluruh aula kembali bergemuruh oleh sorak-sorai kekaguman, dan aku bisa melihat beberapa menteri serta tokoh penting negeri ini mengangguk takjub menatap pesona imutku yang menyimpan kecerdasan luar biasa di balik senyuman ramahku. Sementara aku sedang berdiri di puncak dunia menerima segala bentuk penghormatan dan kemewahan yang tak terbatas, di sudut lain kota ini, di dalam dinginnya sel penjara Nusa Kambangan, Mas Reno menjalani hari-harinya dengan penderitaan yang semakin lengkap. Dia kini dipindahkan ke lapas dengan keamanan tingkat tinggi, jauh dari kenyamanan ibu kota, karena kedapatan mencoba melakukan kerusuhan akibat depresi berat yang dideritanya selama setahun terakhir. Tubuhnya yang dulu tegap kini tampak bungkuk. Rambutnya mulai memutih karena stres, dan tangannya yang dulu kasar melempar surat cerai kini bergetar hebat setiap kali harus mengangkat batu di penangkaran kerja paksa. Mas Reno kini benar-benar telah kehilangan kewarasannya. Dia seringkali berbisik sendiri menyebut nama Dania di tengah kegelapan malam, memohon-mohon pengampunan kepada dinding sel yang bisu seolah-olah aku sedang berdiri di sana. Rasa penyesalan yang terlambat itu telah menjelma menjadi monster mengerikan yang menggerogoti jiwanya setiap detik, mengingatkan bahwa dia pernah memiliki segalanya, cinta yang tulus, istri yang cantik imut, dan akses ke kekayaan tak terbatas, namun dia membuangnya demi kepalsuan seorang citra. Di dalam penjara, tidak ada satu orang pun yang mau mendengarkan ratapannya, karena bagi para narapidana lain, pria yang mengkhianati istri yang menemaninya dari bawah adalah kasta terendah yang paling layak dihinakan. Citra sendiri nasibnya tidak kalah tragis di rutan wanita. Dia diputus bersalah atas tambahan kasus penipuan investasi bodong yang dia lakukan sebelum menikah dengan Mas Reno, membuat masa hukumannya bertambah menjadi belasan tahun. Kecantikan palsunya telah hilang sepenuhnya digantikan oleh guratan keputusasaan, dan dia harus menghabiskan sisa masa mudanya dengan membersihkan toilet barak rutan di bawah perintah kepala kamar yang kejam. Hubungan romantis yang mereka bayangkan akan bergelimang harta kini telah berubah menjadi kutukan abadi, di mana nama satu sama lain menjadi kata paling tabu dan menjijikkan yang paling mereka benci di dalam hidup mereka. Ibu kandung Mas Reno yang dulu sombong pun kini hidup sebatang kara di gubuk reotnya di kampung, menderita sakit-sakitan tanpa ada satupun kerabat yang mau menjenguk karena malu berurusan dengan keluarga koruptor yang viral. Uang hasil curian yang sempat dikirimkan Mas Reno ke kampung telah disita seluruhnya oleh negara untuk menutupi kerugian perusahaan Mahardika Group, meninggalkan wanita tua itu dalam kemiskinan yang murni di masa tuanya. Mereka yang dulu berniat menghancurkan hidupku dan merebut harga diriku, kini telah digulung habis oleh karma tunai yang dibayar kontan oleh Tuhan tanpa ada sisa sedikit pun. Setelah acara penghargaan selesai, aku melangkah keluar dari gedung konvensi menuju mobil limosin hitamku yang mewah, berjalan dengan anggun di atas karpet merah yang sengaja digelar khusus untuk menyambut langkahku.
Pakaian desainer mewah yang melekat pas di tubuh body goalsku bergerak mengikuti irama langkah kakiku yang mantap, menciptakan pemandangan yang sangat berkelas di bawah sorotan kamera para pemburu berita. Aku menarik napas dalam-dalam, menghirup udara malam kota Jakarta yang terasa begitu segar, merasakan kebebasan mutlak yang kini sepenuhnya menjadi milikku sebagai seorang wanita tunggal yang merdeka. Aku masuk ke dalam kabin mobil yang nyaman, duduk bersandar di kursi kulit sembari menatap piala emas di sampingku dengan seulas senyuman manis dan imut yang menghiasi wajah meronaku. Masa lalu yang penuh luka telah kututup rapat dan kujadikan anak tangga untuk mencapai posisiku yang sekarang, berdiri tegak di puncak tertinggi sebagai pemilik sah Mahardika Group yang tak tergoyahkan. Aku tersenyum tipis menatap keluar jendela kaca mobil yang berjalan membelah gemerlap lampu kota, berbisik lirih dalam hati bahwa cerita ini telah berakhir dengan sempurna, karena pada akhirnya, kebenaran dan ketulusan akan selalu menemukan jalannya untuk menang dan bertahta di atas segalanya.